dan media sosial. Dan belum lama ini, bersama sang suami Demian Aditya dan timnya, Sarah berkunjung ke lokasi syuting film Annabelle di Amerika Serikat yang lekat dengan aura mistis. Heboh! Jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita yang berhubungan dengan tindakan ritual goib penggandaan uang yang memakan korban sejumlah warga. Pemberitaan itu meluas dengan cukup cepat dan mendapat atensi besar dari masyarakat. Dan inilah heboh, tergiur uang miliaran rupiah, warga Pringsewu jadi korban penipuan berkedok ritual samurai goib. Geger dukun pengganda uang pamer duit sekoper ditangkap, hingga inilah sederet artis yang belajar dan memiliki kemampuan metafisika. Heboh, tergiur uang miliaran rupiah, warga Pringsewu jadi korban penipuan berkedok ritual samurai goib. Tergiur bonus penipuan penggandaan uang, Sujono, petani warga Pekon Pandat Sari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, alami kerugian puluhan juta rupiah. Pelaku penipuan adalah Suparno, tetangga sekampung korban yang sehari-hari berprofesi sebagai dukun. Pelaku memberdayai korban dengan berkedok menarik benda pusaka samurai secara goib yang telah dipesan seseorang seharga 20 miliar rupiah. Namun sayangnya, pelaku mengaku belum bisa menjalankan ritual penarikan tersebut lantaran tidak memiliki uang untuk biaya transportasi dan juga pembelian perlengkapan ritual. Karenanya, pelaku meminjam uang korban sebesar 38 juta rupiah yang akan dikembalikan berlipat ganda sebesar 6 miliar rupiah lewat 2 karung yang kemudian diserahkan pelaku. Namun, saat karung tersebut dibuka, isinya hanyalah berisikan air mineral dalam botol dan bukannya uang sebesar 6 miliar. Pelaku pun akhirnya dicokok aparat Polsek Sukoharjo setelah korban melaporkan penipuan yang dialaminya. Nah, karung itu katanya udah dapat ini jumlahnya 4M. Itu saya udah habis 14 juta, Pak. 14 juta. Jadi terus ada yang satu karung itu katanya yang rapia yang merah, itu yang jumlahnya 4M. Karena mungkin memang saya kepancing, Pak. Berapa duit yang sudah masuk ke itu, Pak? 38 juta 950. Minjem itu? Minjem. Tapi mau dikembalikannya? Mau dikembalikan jelas 6M. 6M, minjem 38 juta, mau dikembalikan 6M. Dengan berpura-pura di dalam kardus itu udah jadi duit nanti gitu? Iya, Pak. Begitu? Iya. Tapi aslinya bukan duit itu? Bukan. Dan tidak bisa jadi duit? Bukan, tidak. Astagfirullahaladzim, hari gini masih ada orang yang percaya duit digandain, bahkan nilainya sangat fantastis, 38 juta jadi 6 miliar, wow. Secara pikiran yang normal apa mungkin gitu. Tapi kok ada masih orang percaya gini hari kayak gitu. Nah inilah orang yang kepengen cepet kaya, nggak berusaha, yang pada akhirnya jadi dimanfaatin sama orang yang nggak punya tanggung jawab. Geger, dukun pengganda uang pamer duit sekoper ditangkap. NF, seorang dukun gadungan dicokok aparat Polres Bantul setelah menipu warga Piungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan modus penggandaan uang. Ya, pelaku mengiming-imingi korban dapat melipat gandakan uang 1 juta rupiah menjadi 7 miliar rupiah. Awalnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan memperlihatkan uang ratusan ribu sekoper penuh yang dibawanya. Pelaku selanjutnya meminta izin untuk meminjam ruangan di rumah korban untuk melakukan ritual penggandaan uang.
Dari sinilah korban akhirnya terjerat tipu daya pelaku dan menyerahkan uang miliknya sebesar 12 juta rupiah kepada pelaku untuk digandakan di dalam kardus yang berjumlah 12 kardus, di mana masing-masing kardus harus diisi uang sebesar 1 juta rupiah sebagai pemancing. Korban baru menyadari penipuan yang menjeratnya setelah pelaku tidak kunjung memberikan uang sebesar 7 miliar yang dijanjikannya. Pelaku yang sempat kabur ke Bali akhirnya diringkus aparat dari Polres Bantul di tempat persembunyiannya. Berdasarkan keterangan korban sudah dialami sejak 2019. Karena waktunya juga sudah lama, tentunya kerugiannya juga cukup besar. Kalau berdasarkan keterangan korban, kerugian mencapai 432 juta rupiah. Sulit apapun kondisi ekonomi kita, bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara. Karena saya yakin dukun-dukun palsu yang menggandakan uang dan yang lain-lain itu tidak akan mungkin ada apabila kitanya sendiri, masyarakatnya sendiri dicerdaskan oleh para tokoh agama dan terutama pemerintah. Saya ikut prihatin dan mudah-mudahan segera mendapatkan solusi. Terjadi lagi penipuan bermodus penggandaan uang dengan motif pengobatan alternatif. Gus Nugroho, pria yang berprofesi sebagai paranormal gadungan, diringkus aparat dari Polsek Gading Cempaka Bengkulu di padepokannya di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah belum lama ini. Pelaku diringkus setelah memperdayai korbannya seorang pengusaha asal Bengkulu dengan modus penggandaan uang berkedok pengobatan alternatif. Ya, pelaku sebelumnya menerawang jika korban terkena serangan ilmu goib sehingga harus segera diobati. Syaratnya, korban harus menyediakan uang sebesar 250 juta rupiah sebagai sedekah yang nantinya akan digandakan menjadi 10 miliar rupiah. Menggandakan uang yang digandakan itulah nanti akan dibuat sedekah biar penyakit itu sembuh. Pelaku menyampaikan bahwa uang yang harus digandakan itu sebesar 250 juta nanti akan bisa menjadi 10 miliar. Apa? Hari gini ada yang menawarkan menggandakan uang, itu akan menyesatkan kita aja. Itu hanya tipu daya dan itu contoh-contoh penipuan. Jadi jangan percaya hari gini kalau mau banyak uang ya harus kerja keras. Jangan sampai Anda tertipu karena tipu daya menggandakan uang. Tentunya kalau kita punya iman kepada Allah ya, dan hal-hal yang tidak masuk akal ya. Jadi agama ini mengajarkan kita sesuatu hal yang ya pasti gitu kan, yang masuk akal. Kalau mau dapat duit ya dagang, mau dapat duit ya kerja. Kelakuan dukun yang seperti ini dan mereka menipu masyarakat dengan cara modus bisa menggandakan uang, dan itu saya pastikan itu dusta dan bohong. Dari sederet berita viral di jagat sosmed yang berhubungan dengan tindakan ritual goib penggandaan uang selalu identik dengan dunia metafisika. Di sisi lain, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet artis mulai dari Ratna Listi, Sarah Wijayanto, hingga Roro Fitria yang belajar dan memiliki kemampuan metafisika. Berikut kisahnya. Ratna Listi. Sempat lama menghilang dari layar kaca, penyanyi Ratna Listi bermetamorfosis menjadi ahli metafisika. Tidak hanya itu, pelantun tambang andaikan ini bahkan membuka pengobatan non-medis usai dirinya belajar ilmu spiritual. Usut punya usut, semua bermula saat ibu dua anak ini sempat diganggu makhluk gaib sehingga akhirnya memutuskan untuk belajar membentengi diri sendiri lewat ilmu supranatural. Meski sempat ditentang oleh kedua buah hatinya, namun kini duet Ratna Listi dan Panglima Langit cukup dikenal di dunia supranatural dan juga pengobatan non-medis. Ya, jadi aku sekarang memang bergerak di bidang pengobatan spiritual atau pengobatan khusus menangani gangguan
non medis atau pengobatan metafisika bersama Panglima Langit itu sudah berjalan sekitar 6 tahun. Jadi sebelum ketemu Panglima Langit itu aku sudah selama 15 tahun itu ikut pelatihan-pelatihan tentang metafisika. Sejak aku bertemu dengan Panglima Langit, aku lihat ilmunya tuh agak berbeda gitu dengan yang aku pelajari sebelum-sebelumnya. Ini ilmunya Panglima Langit ini sangat instan. Jadi pengobatannya itu langsung bisa terlihat hasilnya saat itu juga. Jadi kalau dibilang aku alih profesi sebenarnya enggak juga ya. Pengobatan tetap jalan, dunia artis juga jalan gitu. Nah di sini nih kelabangnya, nggak tahu tiba-tiba ada kelabang di sini, tapi kayak nggak bisa lari gitu. Dia tuh kayak keterikat gitu. Aneh kan, kok bisa ada kelabang di sini. Terus di sini ini ada kaki 1000, tiba-tiba masuk lewat sini, masuk ke sini. Nah terus yang itu tuh di sana tuh ada apa? Bangkai kucing. Bangkai kucing sudah kering. Ujiannya banyak sekali. Yang orang yang nggak suka, yang istilahnya mencibir, menyinyir itu juga banyak. Itu yang ujian yang nyata, yang terlihat. Ya kita nggak boleh nggak boleh memikirkan hal yang negatif karena itu akan menguras energi kita. Kita mesti fokus kepada hal positif yang bisa kita lakukan. Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto mengaku mulai berhubungan dengan dimensi tak terlihat sejak dirinya berusia 8 tahun. Diawali dari kemampuannya melihat makhluk astral yang ada di dekatnya. Sempat menyimpan rapat-rapat kemampuannya itu, namun pada akhirnya Sarah menyerah dan menceritakan kemampuan istimewanya itu kepada keluarganya. Dan di saat usianya menginjak 30 tahun, barulah Sarah dapat menerima kelebihannya itu dan bahkan kian mengasahnya lewat posisinya sebagai host program horor di layar kaca dan media sosial. Dan belum lama ini, bersama sang suami Demian Aditya dan timnya, Sarah berkunjung ke lokasi syuting film Annabelle di Amerika Serikat yang lekat dengan aura mistis. Umur 30, lo baru bisa sensitif. Baru bisa menerima. Oh baru bisa menerima, sorry. Ya. Nah kalau untuk masalah kemampuan lo nih, Mbak, apakah dari kecil atau dari umur berapa? Dari kecil, dari umur 8 tahun. Nah tapi ini aneh nih, jadi dari keluarga. Jadi memang turun-temurun dan di keluarga gue tuh nenek, ibu, budeku, sepupu-sepupu. Jadi kita semua tuh kayak punya spesialisasinya masing-masing tapi berbeda. Kayak misalnya merasakan sesuatu yang tidak dari biasanya, energinya cukup besar, negatif itu biasanya ini apa ya gitu. Terus kita sama-sama cari tahu. Ada enak nggak enaknya ya pasti banyak nggak enaknya juga karena kan capek. Tapi senangnya kenapa? Karena bisa mendapatkan pelajaran dari mereka. Terus ternyata tuh ada banyak hal yang bisa kita belajar dari mereka gitu. Roro Fitria. Roro Fitria sempat menjadi salah satu artis yang memegang kuat tradisi ritual kejawen. Tidak heran jika Roro kerap melakukan ritual-ritual mulai dari mandi kembang, tanpa geni, tidur di kuburan, tirakat malam Jumat dan Selasa Kliwon, hingga beberapa ritual tak biasa lainnya. Karena itu pula, Roro pun mengaku pernah bertemu dan berbicara dengan legenda Nyi Roro Kidul. Namun setelah berurusan dengan hukum, Roro mengikrarkan diri berhijrah serta tidak lagi melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan agama. Kenapa ada bunga sama wewangian? Karena kembali lagi Nyai sangat mencintai budaya tradisional Indonesia. Karena ini semuanya adalah warisan dari leluhur. Leluhur itu sukanya wangi-wangian berupa bunga maupun dupa gitu, supaya energi-energi leluhur, energi-energi positifnya ngeblend menyatu di dalam energi Nyai. Mengapa saya selalu menyampaikan saya baru belajar, jadi semua individu tidak terlepas dengan salah dan alfa. Jadi saya terus ingin belajar sama ustadz dan ustazah, saya ingin memperdalam lagi ilmu agama saya ingin mencari lingkungan-lingkungan yang
jauh lebih positif untuk saya di kemudian hari.